Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan pembahasan tentang tinjauan pustaka yang sudah saya buat. Eh, Video ini diperuntukkan untuk tugas bahasa Indonesia untuk sebelum UAS. Pada artikel-artikel di sini yang saya gunakan adalah artikel memuat tentang teknologi keamanan siber, karena belakangan ini, beberapa bulan belakangan ini kan terdengar kabar bahwa eh, Kominfo justru keamanan siber negara mendapatkan ransomware dari seseorang hacker atau orang yang tidak terkenal, lalu menyebabkan banyak data-data yang bocor ke pihak luar. Langsung saja kita bahas ke judul artikel yang pertama. Pada judul ini yaitu teknologi keamanan siber. Penulisnya itu adalah Dr. Joseph Teguh Santoso pada tahun 2023 di Universitas Sains dan Teknologi Komputer Universitas Telkom. Untuk ulasan artikel ini membahas tentang konsep dasar keamanan siber, cyber security yang penting untuk melindungi sistem jaringan dan program dari serangan digital. Artikel ini juga membahas tentang berbagai jenis ancaman siber yang ada seperti malware, phishing, ransomware, dan DDoS. Dalam artikel ini juga membahas tentang berbagai teknologi keamanan siber yang dapat digunakan untuk melindungi dan dari ancaman tersebut seperti firewall, antivirus, dan enkripsi data. Artikel ini memberikan gambaran umum yang baik tentang teknologi keamanan siber dan dapat membantu pembaca untuk memahami pentingnya keamanan siber. Nah, kelebihan dari artikel ini adalah adanya gambaran umum yang baik tentang teknologi keamanan siber, sehingga mungkin membantu orang-orang yang tadinya belum memahami apa itu keamanan siber menjadi paham apa itu keamanan siber berkat artikel ini. Lalu yang kedua ada mengidentifikasi berbagai jenis ancaman siber. Artikel ini juga memberitahu bahwa banyaknya ancaman siber yang bisa kita temui di internet, seperti malware, phishing, dan ransomware. Lalu kekurangannya tidak ada membahas mendalam tentang implementasi teknologi keamanan siber. Oh iya, jadi pada artikel ini itu kan hanya terdapat teknologi ini, hanya membahas teknologinya saja, tapi tidak membahas bagaimana cara implementasinya atau cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kekurangan yang kedua itu tidak adanya contoh kasus yang nyata tentang terlibat soal bagaimana teknologi keamanan siber digunakan untuk mengatasinya. Sebenarnya tuh dalam artikel ini harusnya bisa meng, eh, memberikan satu atau dua referensi contoh kasus yang dimana pada tahun 2022 atau 2021 itu Kominfo pernah kebobolan juga, datanya diambil oleh hacker, dan itu adalah salah satu tindakan cyber security. Lalu untuk artikel ini sangat berguna untuk pengantar untuk memahami dasar-dasar keamanan siber. Namun untuk pembaca yang memahami informasi dalam tentang implementasi teknis, artikel ini mungkin kurang memadai dengan menambahkan studi kasus yang pembahasannya lebih detail tentang implementasi praktis, lebih detail terhadap artikel ini dapat menjadi lebih lengkap dan inovatif. Jadi ada beberapa yang harus diperhatikan. Mungkin harus uh, harus ada pembahasan tentang implementasi teknologi keamanan siber, dan juga harus ada contoh kasus yang nyata yang dapat bisa dijadikan referensi dari artikel ini. Lanjut ke artikel kedua, itu analisis penerapan sistem keamanan siber terhadap kejahatan siber di Indonesia. Kita masuk ke dalam artikel kedua yang ditulis oleh Yusuf Daeng, Jimmy Leven, Carolina, Muhammad Rozak Payuda, Nindi Putri Ramadhani, Noverto Santo Emmanuel, Virgo pada tahun 2023.
Untuk institusinya itu adalah Journal of Social Science Research. Untuk ulasan artikelnya ini membahas tentang analisis penerapan sistem keamanan siber terhadap kejahatan siber di Indonesia. Kejahatan siber di Indonesia semakin marak dan menimbulkan kerugian yang besar. Adapun berbagai sistem keamanan siber yang diterapkan di Indonesia seperti firewall, antivirus, dan enkripsi data, artikel ini juga membahas tentang upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut. Nah, jika sebelumnya itu tidak ada pembahasan implementasinya di artikel ini, setidaknya ada artikel yang membahas artikel ini membahas tentang upaya pencegahan, entah itu implementasi dari salah satu eh, keamanan siber yang ada di Indonesia. Kelebihannya itu informasi yang disajikan up to date tentang perkembangan terbaru dalam bidang keamanan siber. Lalu ada mengidentifikasi berbagai jenis ancaman siber yang ada di Indonesia, lalu memberikan gambaran beberapa tips praktis yang mencegah serangan siber. Poin-poin ini sangat membantu jika pembaca adalah orang awam yang awalnya tidak mengetahui apa itu keamanan siber, karena informasinya up to date, terbaru di bidang keamanan siber, lalu mengidentifikasi berbagai jenis ancaman siber, itu adalah ilmu mengenai ancaman-ancaman yang ada di sosial media atau pada saat kita di online. Lalu yang ketiga memberikan gambaran, berarti artikel ini tuh memberikan tips agar si pembaca atau atau kita sebagai pembaca ini tahu bahwa ada beberapa cara atau langkah untuk menangani ancaman-ancaman siber tersebut. Untuk kekurangannya itu tidak membahas secara mendalam tentang solusi teknis yang digunakan untuk meningkatkan keamanan siber. Tidak adanya membahas tentang peran sektor swasta untuk meningkatkan keamanan siber. Artikel ini menyediakan informasi yang relevan dan praktis tentang keamanan siber di Indonesia. Namun kurangnya diskusi mendalam tentang solusi teknis dan peran sektor swasta membuat artikel ini terasa kurang lengkap. Menambahkan informasi tersebut akan memberikan perspektif yang lebih holistik dan mendalam. Jadi sebenarnya artikel ini hanya perlu menambahkan solusi-solusi teknis yang dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan siber, dan juga harus ada pembahasan tentang peran sektor swasta dalam meningkatkan keamanan siber di Indonesia. Lanjut ke artikel terakhir, yaitu perkembangan sistem pertahanan keamanan siber di Indonesia dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi dan informasi. Kita masuk ke penulisnya, itu Makmul Rizky pada tahun 2022, Institut Politeia, Jurnal Ilmu Politik. Untuk ulasan artikelnya itu membahas tentang negara Indonesia menghadapi tantangan dari teknologi dan informasi melalui pengembangan sistem sederhana siber. Teknologi keamanan siber dapat digunakan untuk melindungi dari ancaman siber seperti malware, phishing, ransomware, dan DDoS, sama seperti dua artikel sebelumnya yang membahas tentang malware, phishing, ransomware, dan DDoS. Artikel ini juga membahas tentang berbagai upaya pemerintah dalam menghadapi ancaman siber seperti pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan kerjasama nasional. Jadi untuk kelebihannya itu adanya gambaran umum yang baik tentang tantangan dan respon keamanan siber di Indonesia. Lalu yang kedua, ada informasi yang disajikan mudah dipahami dan relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Karena tahunnya yang masih 2 tahun yang lalu ini menjadikan artikel ini masih sangat relevan untuk dijadikan ilmu baru atau untuk sekedar menambah wawasan. Mari kita lanjutkan. Kekurangannya itu tidak membahas secara mendalam tentang implementasi praktis teknologi keamanan siber. Hampir mirip dengan artikel yang pertama tadi, sama-sama tidak membahas tentang implementasi teknologi keamanan siber. Lalu kekurangan yang kedua adalah tidak adanya contoh kasus nyata serangan siber dan cara mengatasinya dengan teknologi keamanan. Kurang lebih kekurangannya itu sama antara jurnal atau artikel pertama dengan artikel yang ketiga.
Artikel ini cukup baik dalam memberikan gambaran umum tentang situasi keamanan siber di Indonesia dan respon pemerintah terhadap ancaman siber. Namun untuk membaca yang mencari panduan praktis dan studi kasus, artikel ini mungkin kurang memadai. Menambahkan contoh kasus nyata dalam diskusi tentang implementasi praktis akan meningkatkan nilai informasi dalam artikel ini. Itu adalah pembahasan dari tinjauan pustaka dari 3 artikel yang saya muat. Saya memilih artikel-artikel ini karena artikel ini sesuai dengan tema yang saya ambil, yaitu tentang keamanan siber di Indonesia. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.